Di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten di sektor perindustrian PT Multigaram Utama Tbk atau dengan kode emiten FOLK yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan harga penawarannya berkisar 100 hingga Rp105 per lembar saham dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 5,7 juta lot atau setara dana IPO yang diraih berkisar 57 miliar hingga 59,8 miliar rupiah dan market cap-nya setara 394,8 miliar rupiah hingga 414,5 miliar rupiah. Dan yang menariknya ini akan ada gratis suara nih dengan rasio 2:1. Yang ini setiap pembelian 2 saham perdana FOLK akan mendapatkan gratis 1 waran. Dan untuk penjamin emisinya di sini ada KGI Sekuritas Indonesia dan juga Samuel Sekuritas Indonesia. Nah, lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari FOLK? Jadi penggunaan dana IPO-nya dibagi menjadi 8 porsi nih. Di sini untuk 4 porsi yang pertama. Jadi kalau kita lihat yang pertama sekitar 22,76% ini akan dilakukan untuk penyetoran modal terhadap PT Finpolk Media Nusantara atau FMN. Kemudian sekitar 19% akan digunakan perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor, yakni berupa renovasi terhadap unit ruang kantor, kemudian juga ada pembuatan studio, ada ruang pertemuan, dan juga pembelian peralatan-perlengkapan di dalamnya. Dan sekitar 17,50% akan digunakan untuk pembelian saham dari PT Untung Selalu Sukses atau USS. Dan 12,38% akan dipinjamkan nih kepada DR Shop Global Indonesia atau DJI. Nah, pinjaman ini nantinya berupa pinjaman saham nih atau pemegang saham. Dan untuk 4 porsi lainnya kita bisa bergeser kepada slide selanjutnya untuk apa saja nih. Nah, di sini adalah 4 porsi yang terakhir untuk pembagian porsi dari penggunaan dana IPO FOLK sendiri. Jadi sekitar 11,90% ini juga akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Muda Karya, yang ini berupa pinjaman saham juga. Kemudian sekitar 6,54% juga akan dipinjamkan berupa saham juga, yaitu kepada PT Secha Kreasi Indonesia atau SKI. Kemudian sekitar 5,10% akan digunakan perseroan untuk pembelian software. Jadi dengan rinciannya di sini bisa dilihat seperti untuk jasa enterprise, resource planning atau RFP, dan juga ada jasa customer relationship management atau CRM, dan di mana ini akan mengintegrasikan seluruh sumber daya perseroan dan juga untuk entitas anak usahanya. Dan sekitar sisanya 4,82% akan digunakan untuk modal kerja nih. Jadi untuk modal kerja perseroannya nanti akan digunakan untuk pembayaran jasa outsourcing dengan rincian bisa dilihat di sini untuk marketing, kemudian ada sales agent, customer service, administration support, kemudian juga ada jasa kebersihan dan juga keamanan. Nah, lalu seperti apa bisnis dari Multigaram? Jadi untuk bisnisnya sendiri di sini ada untuk FOLK sendiri adalah perusahaan holding. Jadi holding company di sini untuk multisektor. Jadi untuk sektornya sendiri dia ini ada omnichannel retail dan juga new age media. Jadi di sini ada anak entitas usahanya, di sini ada 5 di mana bisnisnya ini bermacam-macam ya. Jadi kalau kita lihat untuk entitas anak usaha yang pertama, di sini ada PT Amazara Indonesia Muda Karya atau dengan disingkatnya AIM, domisilinya ada di Yogyakarta. Untuk bisnisnya sendiri, di sini ada jual sepatu nih atau eceran sepatu, sandal, alas kaki, dan juga perdagangan eceran melalui media untuk alas kakinya sendiri. Untuk pemilikan sahamnya sendiri berkisar 51,06%. Dan tahun pendirinya sekitar tahun 2018, di sini mulai investasinya perseroan berada di tahun 2020 dengan kontribusi pendapatan terhadap perseroan sekitar 28,53%. Kemudian untuk bisnis yang kedua ini berbeda, yaitu PT DR Shop Global Indonesia atau dengan kodenya DJI, ini berada di Surabaya. Untuk bisnisnya sendiri di sini ada home care nih. Jadi di bidang home care di sini ada self care, kemudian beberapa produk seperti hand sanitizer, shampoo, sabun hingga hair mist. Dan di sini untuk kepemilikannya sendiri sekitar 33% dan tahun pendirinya sekitar tahun 2019. Dan untuk mulainya investasi perseroan terhadap DJI ini sekitar tahun 2021 dan untuk kontribusi DJI terhadap perseroan sekitar 29,61%. Dan yang ketiga di sini ada bisnis yang berbeda lagi yaitu PT Finpolk
Media Nusantara atau FMN yang berada di Jakarta Selatan di Jaksel. Untuk bisnisnya sendiri di sini bisa dilihat ada penyedia portal web, kemudian atau platform digital dan juga memberikan pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan. Di sini untuk kepemilikannya sendiri hampir 100% di 99%, tahun pendiriannya di tahun 2019, investasinya juga mulai di tahun 2019 nih, dan kontribusi pendapatannya sekitar di atas 20% di 21,93%. Dan untuk yang bisnis keempat, di sini ada retail juga di PT Saicha Kreasi Indonesia atau SKI di Jakarta Selatan. Untuk bisnisnya ini ada penjualan kosmetik nih. Dan untuk pemilikan sahamnya sekitar 50,84%, pendiriannya tahun 2019 dan untuk join mulai investasinya di tahun 2020, kontribusinya sekitar 15,75%. Dan yang untuk terakhir ini belum ada kontribusi pendapatan, yaitu PT Warcorp Indonesia Sinergi atau WIS yang berada di Jaksel juga Jakarta Selatan. Untuk bisnisnya sendiri di sini ada konsultasi manajemen ya. Di sini ada prospektus ini diterbitkan WIS namun belum melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi kalau kita lihat secara kontribusinya masih 0%, untuk pemilikan sahamnya sekitar 49%, berdirinya baru di tahun 2021 dan mulai investasinya juga baru di tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat beberapa perusahaan atau investee company yang dimiliki oleh perseroan. Ya, jadi di sini ada investee company-nya, di sini ada 5. Di sini juga untuk bisnisnya nih berbeda-beda juga nih. Jadi untuk yang pertama namanya di sini ada PT Muda Karya Lokal Indonesia atau MLI. Di sini domisilinya berada di Jakarta Barat. Untuk bisnisnya sendiri ada penjualan sepatu atau eceran sepatu. Untuk kepemilikan persentasinya sahamnya sekitar 30,17%. Dan pendiriannya di tahun 2019, untuk perusahaan baru join investasi di tahun 2020. Dan yang kedua di sini ada bisnis yang berbeda lagi di otomotif. Di sini ada Autospector Global PTI Ltd atau OSG. Di sini berada di Singapura. Untuk bisnis sendiri ada namanya jasa inspeksi dan juga valuasi kendaraan bermotor. Jadi untuk kepemilikan sahamnya sekitar 20% dan pendiriannya di sekitar tahun 2017, untuk investasinya baru mulai di tahun 2019. Dan yang ketiga di sini ada di bidang periklanan ya atau advertising. Di sini namanya ada PT Root 66 Indonesia atau R66 yang berada di Jakarta Selatan, bisnisnya periklanan. Untuk di sini kepemilikan sahamnya sekitar 12,75% dan baru didirikan serta join investasi di tahun 2020. Dan yang keempat ini ada di properti atau real estate di PT Trinity Garam Property atau TGP di Jakarta Selatan. Untuk bisnisnya ada real estate, di sini kepemilikannya sekitar 2%, baru pendiriannya sekitar tahun 2021 dan join investasinya baru di tahun kemarin di tahun 2022. Dan yang terakhir di sini ada pengembangan media sosial yaitu namanya PT Untung Selalu Sukses atau USS berada di Jakarta Selatan. Jadi bisnisnya ini adalah pengembangan media sosial, kemudian ada juga pemasaran digital untuk merek sepatu dan juga produk lifestyle, produksi konten kreatif dan juga offline campaign nih. Di sini untuk kepemilikan presentasinya sekitar 2,55%, pendiriannya tahun 2019 dan baru join investasinya di tahun kemarin di tahun 2022. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari VOG? Ya, kalau kita lihat di sini secara kinerja dari tahun 2020 ke tahun 2021 terlebih dahulu, di sini secara pendapatan meningkat ya, di mana pendapatannya tahun 2020 sekitar 6,4 miliar, kemudian di tahun 2021 sekitar 23,8 miliar rupiah. Namun kalau kita lihat secara laba tahun berjalannya justru menurun, jadi pendapatannya meningkat signifikan, tapi kenapa nih secara labanya malah turun menjadi 28 dari 801 juta di tahun 2020 menjadi 180 juta saja di tahun 2021. Jadi di sini memang ada peningkatan beban-beban dan juga tidak ada efisiensi biaya terhadap perseroan sendiri sehingga menyebabkan bebannya tinggi, walaupun pendapatannya tinggi tapi bebannya tinggi sehingga masih menggerus laba dari perseroan. Lalu kalau kita bergeser ke tahun 2022 per 31 Desember 2022, di sini labanya sekitar 5,2 miliar rupiah dari sebelumnya 180 juta nih. Kalau kita lihat secara pendapatannya meningkat cukup signifikan ya, hampir 100%.
dari 23,8 miliar menjadi 40,23 miliar. Jadi untuk peningkatan dari 2021 ke tahun 2022 sekaligus ada peningkatan pendapatan juga ada efisiensi biaya yang menyebabkan perseroan ini berhasil membukukan laba cukup tinggi. Namun kalau kita lihat per kuartal 1 2023 atau per 31 Maret 2023 di sini justru perusahaan ini membukukan kerugian ya, bukan justru membukukan laba. Kalau kita lihat memang secara pendapatannya menurun nih. Namun kalau kita lihat pendapatannya tidak menurun cukup signifikan ya. Jadi dari 8,9 miliar menjadi 7,5 miliar saja. Namun kalau kita lihat secara laba usahanya justru di tahun 2023 ini minus di 514 juta. Jadi memang masih tingginya beban-beban, jadi masih menggerus laba, justru malah perseroan ini masih membukukan kerugian. Jadi kalau kita lihat pada laporan keuangan, di mana di sini ada penurunan pendapatan dan juga ada peningkatan beban-beban. Jadi bebannya itu ada beban penjualan, pemasaran per 31 Maret itu sebesar 1 miliar, turun tipis dari sebelumnya itu sekitar 1,48 miliar rupiah. Nah, namun ada beban lain nih yang meningkat, yakni beban umum dan administrasi, yaitu per 31 Maret 2023 berkisar 4,2 miliar dari sebelumnya hanya 3,6 miliar rupiah saja. Jadi masih tingginya biaya-biaya di beban usaha yang masih menggerus laba sehingga perseroan masih membukukan kerugian nih. Dan bagaimana dengan rincian dari penjualan, kita bisa melihat kontribusi pendapatannya nih dari mana saja nih untuk Volk sendiri. Ya di sini kalau kita bisa lihat di sini secara pendapatannya ada penjualan barang dan juga ada penjualan jasa. Jadi memang penjualan barang ini masih berkontribusi dominan untuk perseroan sendiri ya. Kita bisa lihat di sini tahun 2020 untuk penjualan barangnya 5,3 miliar, penjualan jasanya hanya 1 miliar. Tahun 2021 meningkat, barangnya 21,63 miliar, jasanya 2,16 miliar. Kemudian penjualan barang di tahun 2022 di sini meningkat lagi menjadi 32,35 miliar. Dan juga jasanya sekitar 7,8 miliar rupiah. Jadi memang secara pendapatan ini meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2022. Kemudian kalau kita lihat kontribusi pendapatannya di sini ada beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan yang sudah TBK juga. Di sini ada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, kemudian ada Shopee dan juga ada PT Filiasi Sukses Mandiri. Jadi di sini kalau kontribusinya memang yang paling besar di tahun 2022 adalah Goto di sekitar 10,7 miliar, lalu disusul Shopee 6,83 miliar dan juga PT Filiasi Sukses Mandiri di 5,3 miliar rupiah. Jadi memang kontribusi pendapatan di atas 10% ini masih didukung oleh 3 perusahaan tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya di sini ada rasio keuangan dari perseroan. Jadi kalau kita lihat di mana tadi harga penawarannya berkisar 100 hingga 105 rupiah. Namun kalau kita menghitung harga wajarnya, total book value-nya itu hanya berada di sekitar 32, hingga 33,2 per lembar saja nih. Jadi kalau kita lihat secara price book value-nya atau harga wajar ini sekitar 3 kali lebih mahal. Bisa dilihat dari PBV atau price book value-nya sendiri di 3,08 hingga 3,16 yang menandakan bahwa investor ini harus membayar 3 kali lebih mahal dibanding dengan harga kewajarannya. Kemudian kalau kita lihat secara gross profit margin per 31 Maret 2023 kemarin di sini memang GPM-nya atau marginnya cukup besar. Ini adalah angka selisih dari pendapatan dengan beban pokoknya berkisar 61,38%. Namun sayangnya margin besarnya ini justru harus tergerus oleh beban-beban sehingga menyebabkan nih perusahaan ini masih membukukan kerugian nih. Sehingga net profit marginnya masih di minus 5,03 atau berada di angka negatif karena perusahaan tadi masih membukukan kerugian sehingga net profit marginnya juga masih berada di angka negatif. Nah, ini otomatis berpengaruh juga terhadap return on equity dan juga return on asset karena berpengaruh terhadap laba bersihnya nih. Kalau kita lihat ROE-nya sendiri atau return on equity-nya sendiri di sini di angka negatif di minus 0,52% karena tadi masih membukukan kerugian sehingga efeknya terhadap ROE dan juga ROA masih negatif. Sehingga kalau ROE-nya negatif ini dalam mengelola modal terhadap laba bersih justru bukan menghasilkan laba tapi masih menghasilkan kerugian sehingga belum cukup efisien. Dan untuk return on assetnya sendiri juga negatif di 0,49%, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga bukan menghasilkan laba, justru masih menghasilkan kerugian. Jadi untuk pengelolaan modal terhadap modal dan juga terhadap asetnya ini, ROE dan juga ROA-nya ini belum cukup maksimal.
Dan kalau kita bergeser ke debt equity rasionya sendiri, di sini angkanya cukup baik di 6,19% ya. Jadi ini masih jauh dari angka 100%. Kalau DER-nya di bawah 100%, hal ini menandakan bahwa total modalnya nih jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya nih. Jadi sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya per 31 Maret 2023 di mana untuk total modal dari Fox sendiri berkisar 72,2 miliar rupiah dan total hutangnya hanya 4,5 miliar rupiah saja sehingga DER-nya nih angkanya cukup sehat. Kemudian kalau kita bergeser ke bawahnya, di likuiditas atau current rasionya di 1.250% nih. Angka ini cukup baik sekali karena sudah berada di ribuan persen yang menandakan bahwa likuiditas dari perseroan ini cukup baik sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini cukup baik dan efisien. Nah lalu kira-kira untuk Fox sendiri ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya, kita bisa lihat tadi di mana untuk perseroan sendiri per 31 Maret masih membukukan kerugian ya. Karena tadi secara pendapatannya turun meskipun turunnya tidak signifikan namun sayangnya masih tingginya beban-beban usaha masih menggerus laba perseroan sehingga perseroan ini masih membukukan kerugian nih. Nah, di mana juga tadi harga price book value-nya atau harga kewajarannya sekitar 3 kali lebih mahal nih. Jadi calon investor harus membayar 3 kali lebih mahal untuk sebuah laporan keuangan yang masih membukukan kerugian ya. Jadi sehingga harga saham IPO yang Fox tawarkan saat ini memang belum cukup menarik, di mana harganya mahal namun sayangnya laporan keuangannya masih minus atau masih berada di angka negatif karena masih membukukan kerugian. Sehingga IPO Fox belum cukup menarik untuk dikoleksi saat ini. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.